Kalian berdua ini maunya apa sih? Hah? Kalau mau duit bilang. Gak usah kalian pakai drama seperti ini. Bikin fitnah-fitnah mau menekan adik saya. Hah? Jaga mulut kamu ya, kami itu bukan pengemis. Turunkan jari kamu sekarang juga. Kamu jangan kurang ajar sama istri saya. Kenapa kamu gak terima? Hah? Saya berniat baik loh sama kamu. Saya mau bersedekah. Biar kalian gak usah capek-capek bikin fitnah. Gak usah capek-capek buat nekan adik saya. Mas. Kami nggak butuh uang kamu. Jadi jaga mulut kamu. Kamu pukul saya. Pukul lah. Jadi ini ulah kamu, Nadia. Duh, apes banget sih. Kenapa Bunda harus dengar pembicaraan aku sama Mas Bara coba? Bunda. Bunda. Diam kamu ya. Diam. Kamu sadar nggak dengan apa yang kamu lakukan, Nadia? Kalau sampai Lilin tadi kena Arini, itu bisa fatal akibatnya. Pikir nggak sih kamu? Dia itu lagi hamil besar loh. Kalau dia kontraksi dini atau dia pecah ketuban duluan, lalu kalau bayinya nggak selamat ada apa-apa, itu gimana? Kamu pernah mikir nggak? Ibu lihat di Imagegram, Arini tuh mendatangin pembukaan butik batik gitu, Pak. Butik batik? Ya bagus toh. Berarti kan Arini itu udah mulai suka cinta sama batik, ya? Iya, masalahnya dia datang ke sana itu bareng Mita, Pak. Mita? Ya, kok mereka itu bisa datang bareng ya, Pak? Apa mereka itu udah saling kenal ya? Saling kenal? Aduh, jangan-jangan selama ini dan diam-diam Mita itu sudah beberapa kali ketemu sama Arini yo. Mita, kok bisa dia ada di sini? Mau apa dia? Mita. Mas, Mau apa kamu kemari? saya... Aku tanya sekali lagi, mau apa kamu kemari? Aku minta sama kamu jangan ganggu aku dan keluargaku. Jangan ganggu kami. Walah, ya pantas saja. Mita waktu itu datang ke acara 7 bulannya Arini. Seharusnya pada waktu itu aku memergoki Mita di acara 7 bulanannya itu. Aku langsung tanya sama Arini, apa dia tuh sebenarnya sudah kenal dengan perempuan yang bernama Mita. Gusti Allah, bodohnya aku, bodohnya aku. Harusnya aku tuh sudah sadar ada sesuatu yang aneh waktu itu. Pak, Bapak kok diem aja toh, Pak? Jawab toh, Pak. Ibu itu takut kalau Arini sama Mita itu ketemu terus nanti Mitanya ngomong yang sebenarnya sama Arini, Pak.
Gimana ini? Gimana ini? Ibu takut, Pak. Kalau Arini itu nanti jadi benci sama kita. Karena selama ini kita udah membohongin Arini, Pak. Terus gimana nanti kalau Arini ngelarang kita ketemu lagi sama Arini? Terus dia ngelarang kita ketemu sama cucu. Cukup! Cukup, Bu! Bapak gak balas kita membahas soal ini! Bapak tuh kepala mau pecah kalau membahas soal ini lagi! Astagfirullahaladzim. Bapak kok ribut gitu ya? Udah cukup! Cukup! Astagfirullahaladzim. Puluhan tahun aku nikah sama Bapak. Baru kali ini loh Bapak bentak aku. Kok Bapak teriak-teriak kayak gitu ya? Apa Bapak ribut sama Ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu sama Bapak kenapa? Hah? Ibu sama Bapak berantem ya? Enggak, Ibu gak apa-apa kok, Dok. Gak apa-apa gimana sih Ibu? Ibu nangis kayak gini loh. Ibu gak bisa bohongin aku. Ayo cerita sama aku, ada apa Bu? Enggak, Ibu gak apa-apa. Jeng, Ibu mau sendiri. Biarkan Ibu sendiri, Jeng. Ya Allah, baru kali ini aku lihat Ibu nangis gara-gara Bapak. Seumur hidup aku nggak pernah lihat Bapak sama Ibu ribut begini. Ada apa ya? Aku coba temui Bapak aja lah. Ya udah, Ibu tenangin diri dulu ya. Gusti Allah, ya Allah. Kenapa iki? Kenapa aku kok seemosional ini bila ada orang yang membahas soal Mita? Sampai aku semarah itu sama istriku. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan aku ini? Pak, aku boleh masuk gak ya? Iya, Nduk. Masuk aja, Nduk. Masuk. Ya, Nduk. Kenapa? Ada apa toh, Pak? Kenapa Bapak marah-marah sama Ibu? Ada masalah apa, Pak? Tidak ada apa-apa, Nduk. Gak ada apa-apa, ya? Tidak ada apa-apa gimana toh, Pak? Tadi aku dengar sendiri loh Bapak bentak-bentak Ibu. Ibu nggak pernah sesedih itu, Pak. Ada masalah apa, Pak? Ada yang boleh aku tahu nggak? Sulit rasanya menceritakan kepahitan yang aku alami pada anak-anakku. Terutama
yang menyangkut soal Arini. Aku ndak bisa cerita akar permasalahannya pada Ajeng atau pada anak yang lain. Aku ndak bisa. Gak ada apa-apa dulu sudah, ya. Bapak baik-baik saja. Ya udahlah kalau Bapak nggak mau cerita sama aku. Tapi aku minta tolong ya sama Bapak. Bapak jangan kasar sama Ibu. Kalaupun emang Ibu salah, Bapak kan bisa lebih sabar. Dan kalau emang Ibu salah, gak seharusnya Bapak bentak-bentak Ibu kayak tadi. Ya. Ibu udah banyak berkorban loh Pak buat keluarga kita. Iya. Pokoknya aku nggak mau ya sampai dengar Bapak bentak-bentak Ibu kayak tadi. Iya, sudah, ya. Bapak minta maaf ya. Bapak minta maaf tadi Bapak keras sama ibumu, ya. Dan Bapak janji nanti Bapak minta maaf, ya. Minta maaf juga sama kamu, ya. Maafin Bapak ya. Ya pokoknya kalau Bapak mau minta maaf sama Ibu, bukan ke aku. Iya, nanti Bapak minta maaf sama ibumu, ya. Wis, dah. Maafin Bapak ya. Enggak Pak. Ya. Ya udah aku tinggal ya. Astagfirullahaladzim ya Gusti. Memang seharusnya aku itu tidak seemosional ini pada istriku. Sikapku tadi benar-benar sudah berlebihan dan pasti menyakiti hati istriku ini. Astagfirullahaladzim Gusti, maafkan aku. Apa mulai sekarang aku nggak usah membahas soal Mita lagi ya ke Bapak? Apa aku nggak usah ikut campur dan membiarkan Bapak saja yang mengurusin masalah hari ini dengan Mita itu? Bu. Bu, maafin Bapak ya. Bu, maafin Bapak ya. Aduh, Bapak jadi merasa bersalah. Bapak tuh tidak bermaksud Bu untuk ngomong keras, membentak kamu, apalagi marahin kamu. Ya, maafin Bapak ya. Bapak tuh cuman apa ya? Kalau membahas soal Mita, ya, soal anak kita hari ini, Bapak tuh kalut pikiran Bapak. Bapak bingung. Bapak harus melakukan apa? Bapak nggak maksud untuk nyakitin hati Ibu. Maafin Bapak ya. Ya, maafin Bapak ya. Wis. Iya Pak, Ibu maafin Bapak. Ya. Ibu juga minta maaf. Ibu nggak bisa ngertiin. Setiap Ibu ngomongin masalah Mita, pasti ada luka besar di dalam hati Bapak. Ibu itu sebenarnya ngomong kayak gitu tadi buat keluarga kita, Pak. Semuanya buat keluarga kita. Yuk. Ibu selama ini sudah ngertiin Bapak. Yuk. Sama Bu. Bapak juga ingin yang terbaik buat keluarga kita. Bapak cuma ingin melindungi keluarga kita, terutama hari ini. Dan Bapak tuh ingin keluarga kita tuh selalu bahagia. Yuk. Maafkan Bapak ya. Maafkan Bapak kalau tadi Bapak tuh terlalu emosi. Terus membentak Ibu. Bapak menyesal. Maafin Bapak ya. Maafin Bapak ya. Ya, wes. Kita hadapin bersama-sama, Pak. Ya. Bapak nggak sendiri. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan buat kita semua ya.
untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah ini, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selama ini sudah mendampingi Bapak menghadapi masalah yang satu ini. Maafin Bapak ya. Ya, udah. Bapak menyesal, Bu. Jangan nangis lagi. Wes, yo. Wes. Sepertinya daripada aku terus bertanya-tanya soal Mita, lebih baik aku tanya saja langsung pada Arini tentang kedekatan mereka berdua. Selamat malam, Bos. Gimana? Apakah kita bisa melancarkan rencana kita besok? Bisa, Bos.